Setiap muslim itu harus menjaga keislamannya. Ya, tadi sudah kita terangkan bahwa Islam itu ada pembatal-pembatalnya. Ya. Dan Islam itu adalah agama kita. Di dalam agama ini ada 5 pokok yang harus kita jaga. 5 prinsip, 5 pokok yang harus kita jaga. Ya. Pertama adalah agama. Nah, ini menjaga Islam. Jangan sampai Islam kita batalkan dengan kekafiran ataupun kesyirikan. Murtad itu, ya, itu tidak mesti seorang berpindah agama, dia kemudian beriman kepada agama Yahudi atau agama Nasrani. Itu salah satu bentuk kemurtadan yang membatalkan Islamnya. Tapi kemurtadan yang bisa membatalkan Islam tidak hanya itu. Maka yang paling pokok dijaga oleh seorang muslim adalah agamanya. Karena agama itu adalah tiang dia bahagia dunia dan akhirat. Ya. Bahkan Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak mau menjaga agamanya. Dalam hadits Ibn Abbas dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengubah-ubah agamanya, bunuh dia. Ya. Orang yang murtad dalam hukum Islam tidak boleh dibiarkan hidup, harus dieksekusi mati. Siapapun dia, harus eksekusi mati karena dia tidak menjaga agamanya. Inilah orang kafir yang asli dengan orang kafir yang murtad. Kalau asli masih dibiarkan selama dia tidak menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi yang murtad, dia berpindah mengubah agamanya dari Islam kepada yang lain atau dia batalkan keislamannya, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengubah-ubah agamanya, bunuh dia. Tapi yang bunuh bukan saya, bukan Anda, bukan jemaah pengajian, bukan kelompok, bukan aliran, bukan gerakan. Yang berhak melakukan hukum-hukum seperti ini adalah penguasa resmi kaum muslimin, pemerintah. Kalau di Indonesia ini ya pemerintah. Siapa pemerintah? Ya presiden dan jajarannya itu yang menegakkan hukum. Ya. Tapi mereka nggak mau, Ustaz. Buktinya hukumnya nggak ada ini dalam undang-undang. Ya itu urusan mereka. Kita rakyat bisa apa? Ya, mereka sudah diberi amanah oleh Allah untuk menegakkan hukum. Mereka tidak mau menegakkannya, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, urusan mereka di hari kiamat di hadapan Allah. Kenapa mereka tidak mau menegakkan hukum ini? Urusan darah, urusan harta, bukan urusan rakyat, kelompok, golongan, aliran, gerakan, bukan. Urusan ini adalah urusan pemerintah. Kenapa pemerintah itu ada di dalam Islam, diakui di dalam Islam? Karena dia harus menjaga kemaslahatan kaum muslimin, menjaga harta, menjaga darah, menjaga agama. Kalau mereka tidak mau menegakkan hukum Allah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Dalam Islam, orang yang mengubah-ubah agamanya, eksekusi mati. Ada satu cara supaya dia tidak dieksekusi mati. Bagaimana? Taubat. Ya, ustutib, dimintai taubatnya. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak, maka eksekusi mati. Ini dalam urusan kemurtadan. Ya. Dalam Islam ada juga hukum yang tidak selesai dengan taubat. Hukum had namanya. Seperti misalnya orang zina harus dirajam. Dia taubat, urusan dia dengan Allah, rajam tetap rajam. Makanya di masa Nabi, ketika ada yang didatangkan kepada beliau mengaku berzina dan dia mengaku bertaubat, taubatnya urusan dia dengan Allah, tapi rajamnya tetap dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika darahnya muncrat mengenai sebagian sahabat itu enggak senang dan mencela si pelaku zina ini tadi. Maka kata Nabi, la tala'anu, jangan kalian cela dia.
li'annahu qad taba taubatan, karena dia sudah taubat dengan sebuah taubat. Lau qusimat ala ahli al-Madinati lawasi'athum. Kalau seandainya taubat itu dibagikan kepada penduduk Madinah, cukup untuk penduduk Madinah. Taubatnya bagus sekali. Tapi hukum rajam tetap hukum rajam. Ah, ini di dalam Islam. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya seorang muslim, illa bi ihda thalath, kecuali karena salah satu dari 3 hal. Ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah pernah nikah kemudian berzina. Kemudian yang kedua, yang pertama an-nafsu bin nafsi, ya, orang yang membunuh nyawa seorang yang beriman maka dibalas nyawa, qisas. Yang kedua at-tsayyibuz zani, seorang yang sudah pernah nikah kemudian zina, karena harus tegakkan padanya hukum rajam. Dan yang ketiga kata Nabi, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari kaum muslimin. Dia pindah dari yang tadinya muslim dan bukan muslim, kemudian bukan muslim, dia ganti dan dia ubah agamanya. Maka yang harus dijaga dari 5 pokok yang ada di dalam Islam, pertama adalah agama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jiwa. Islam itu menjaga setiap jiwa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau jiwa itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ada seorang membunuhnya, kalau dia melakukannya dengan sengaja, kalau dia seorang muslim misalnya, dia bunuh seorang Nasrani atau dia bunuh seorang Yahudi, ya, maka ancaman Nabi kepada orang yang membunuh orang kafir yang bukan harbi, ya, karena yang boleh ditumpahkan darahnya adalah yang kafir harbi saja, yang menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau dia zimmi, dia kafir yang membayar upeti dalam perlindungan pemerintah kaum muslimin, atau memang dia diberi perlindungan musta'man oleh pemerintah kaum muslimin, dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, atau yang mu'ahad, ada perjanjian damai antara negerinya dengan negeri kaum muslimin, ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kalau ada yang menumpahkan darahnya, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan atau dhimmiyan lam yajid urfal jannah atau raihatal jannah, maka barang siapa yang membunuh kafir dhimmi atau kafir yang punya perjanjian damai, dia tidak mendapatkan baunya surga, dosa dia. Tapi apakah kemudian dengan membunuh itu dibalas dia harus juga dibunuh? Tidak. Karena nyawa seorang kafir tidak mempunyai kehormatan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim hanya karena dia menumpahkan darah seorang kafir. Yang seperti ini juga orang tua. Orang tua bunuh anaknya, itu nggak ada qisas di dalam Islam. Ya, la yuqtalul walid biwaladihi. Seorang orang tua tidak dibunuh karena membunuh anak. Ya, karena anak itu berasal dari orang tuanya. Karena saking besarnya jasa orang tua. Itu tidak ada di dalam Islam qisas. Tapi yang lain, selama dia mukmin dan dibunuh dengan sengaja, balasannya adalah qisas, seperti dalam hadis tadi, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Kecuali kalau keluarganya, walinya memberikan maaf, maka orang itu membayar diat dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berapa 100 ekor onta? Berapa onta sekarang? Hah? Satu onta berapa? Hah? 20, 30. Ya, kalau 100 ya kalikan aja. Nah, membayar 100 ekor onta. Baik. Dan kisah yang Allah tetapkan ini itu bukan karena kejamnya hukum Islam, justru untuk menjaga jiwa kaum mukminin. Ya,
Makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 179. Dan di dalam qisas itu kata Allah ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang mau berfikir, mudah-mudahan kalian bertakwa. Qisas itu kan ditegakkan di tengah tanah lapang, di hadapan sekumpulan kaum muslimin, harus disaksikan. Eksekusi mati di dalam Islam, ya, yang seperti ini itu tidak dilakukan di tengah hutan. Enggak. Ya. Wah, kejam banget, kok harus dipertontonkan. Kan itu yang digugat oleh orang-orang kafir ini tadi, yang sok paling kasih sayang gitu ya dengan HAM-nya. Padahal merekalah yang bengis, yang membunuhi jiwa-jiwa kaum muslimin di sepanjang sejarah tanpa belas kasihan. Ya, jangan tertipu oleh mereka. Mereka itu adalah kaum penipu. Jangan pernah percaya kepada orang-orang kafir itu. Ya. Ini ditetapkan oleh Allah, ada tujuannya. Ketika dieksekusi di hadapan sekelompok kaum mukminin supaya berita ini tersebar. Ya. Coba sekarang kalau kita pikirkan, ada nggak kira-kira orang yang masih mau membunuh? Kalau dia membunuh orang dengan sengaja, sementara itu orang beriman, dia muslim, dia akan dibunuh juga. Kapok nggak itu pembunuhnya? Kapok. Ya, penjara nggak jadi penuh. Tindak kriminal akan menurun drastis. Nggak akan ada orang berani sembarangan memutilasi, membunuh, nggak akan ada. Kalau dia melakukan itu dengan sengaja, udah selesai dia. Ya, hukum Islam ini memberi kehidupan. Dengan adanya hukum qisas ini, nggak ada orang yang berani membunuh. Dengan nggak adanya orang yang berani membunuh, aman nggak? Ya, makanya kata Allah ada kehidupan di dalamnya. Begitu juga, barakallahu fikum. Habis ya? Hah? 3 menit. 3 menit toleransi ya. Baik. Hal yang ketiga yang dijaga di dalam Islam adalah akal. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, nyawa, yang ketiga adalah akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia atas segenap makhluk yang lain dengan akalnya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-70 Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami muliakan anak Adam kata Allah, dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Dalam surat At-Tin ayat yang keempat walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang membedakan manusia dari hewan adalah akal. Ya. Kalau manusia nggak ada akalnya, berarti dia mirip dengan hewan. Ketika manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir dan memahami agama Allah, dan kemudian untuk mengibadahi Allah, nggak ada bedanya dia dari hewan. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 179, ya, ketika Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kami persiapkan untuk neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Ya, yang bagaimana? Manusia dan jin yang bagaimana yang Allah persiapkan untuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak pernah menggunakan hati untuk memikirkan tentang agamanya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kenapa Allah katakan hati di sini? Karena hati adalah tempatnya akal. Akal itu di mana? Bukan di otak, di hati. Hati itu apa? Jantung maksudnya. Al-qalb itu jantung yang berdenyut. Ya, disitulah letaknya akal. Ya, makanya Allah katakan di dalam ayat ini mereka punya hati tapi mereka tidak mau memahami. Yang memahami itu apa? Akal kan?
Akal berarti di mana? Di hati, al-qalb, itu tempatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini. Ya. Makanya kata Allah, mereka punya hati, tidak mau memikirkan, memahami dengan hatinya tentang agama Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak mau melihat kebenaran agama ini. Melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan melihat kebesaran-kebesaran Allah di alam semesta. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran dengan telinganya. Ya. Maka apa yang Allah katakan berikutnya? Ulaika kal an'am. Mereka layaknya hewan ternak, kata Allah. Bukan saya yang bilang, Allah yang mengatakan. Mereka itu hewan ternak, kata Allah. Hewan ternak itu apa? Al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Onta, sapi dan kambing, itu hewan ternak. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an dan hadis dikatakan al-an'am, hewan ternak itu selalu maksudnya salah satu dari yang tiga. Onta, sapi dan kambing. Ya. Baik. Jadi yang harus dijaga yang kedua adalah akal. Ya, maka orang yang tidak menjaga akalnya ada hukum had. Orang yang mabuk-mabukan dengan minum khamr atau sekarang narkoba itu dicambuk 80 kali cambuk supaya dia kapok dan tidak mau sembarangan dengan akal dan pikirannya. Kemudian yang keempat adalah harta. Harta adalah perkara yang harus dijaga di dalam Islam. Oleh karena itu tidak boleh mengambil tanpa kerelaan hati seorang muslim. Bahkan hukum orang yang mencuri di dalam Islam, mencuri, merampok, merampas, ya, ini adalah dipotong tangannya. Seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Seorang lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang keduanya perbuat, dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka harta harus dijaga. Oleh karenanya pula tidak boleh di dalam Islam memberikan harta kepada orang yang tidak pandai, orang yang tidak bisa menggunakannya dengan baik. Ya, seperti misalnya anak-anak yang belum pandai menggunakan hartanya dengan baik, maka dipegang oleh walinya. Oleh karena itu anak yatim yang masih kecil hartanya dipelihara sampai dia besar dan pandai menjaga dan memelihara hartanya. Dalam surat An-Nisa ayat yang kelima, Allah menyatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kalian memberi kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir akan harta-harta kalian. Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang pandir harta-harta kalian yang Allah jadikan untuk kalian sebagai penopang kehidupan. Nah, maka anak-anak kecil tidak boleh diberi harta secara berlebihan karena belum pandai menggunakannya. Harta itu harus dijaga. Misalnya anak SD dikasih uang jajan 10 juta, untuk apa? Itu kan ya. Termasuk juga di dalam penafsiran ayat ini, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam rumah tangga itu yang memegang keuangan adalah suami, bukan istri. Ya, karena as-sufaha di dalam ayat ini di antara penafsirannya adalah wanita dan anak-anak. Jadi bapak yang ngatur, jangan ibu. Gajian jangan dikasihkan.
Itu yang lebih islami, yang lebih sesuai dengan ayat. Bukannya wanita itu tidak bisa mengatur keuangan, pandai banget, tapi dibelanjain kadang yang nggak penting gitu. Ya, apalagi sekarang online shop itu gampang ya, tinggal pencet-pencet sudah belanja, mall ada di tangannya, gitu. Laki-laki yang sebagai penanggung jawab, yang lebih kuat akalnya, yang merupakan kepala rumah tangga, yang mengatur keuangan, bukan perempuan. Ya. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah suaminya, bukan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kayaknya ya masih banyak ya kalau di masyarakat yang megang keuangan dan yang mengaturnya itu istri. Suami kerja, gajian, nyoh. Kalau nggak dikasih ditagih sama istri. Iya Ustaz, masalahnya kalau suami yang megang nanti dia kawin lagi gitu. Ya itu urusan lain kan. Allahul musta'an. Tapi secara hukum yang lebih islami, bahwa yang memegang harta itu dalam keluarga adalah suami. Nah, karena dia adalah kepala rumah tangga. Baik. Jadi harta itu dijaga. Makanya di antara dosa besar adalah mubadzir, israf, membuang-buang harta tanpa ada kemanfaatan. Ya, innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu ridha kepada kalian 3 hal dan benci, murka kepada kalian tentang 3 hal. Dan di antara hal yang dimurka oleh Allah kepada kalian adalah kathratus su'al wa idha'atul mal. Pertama qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Yang pertama adalah suka menyebar gosip, berita-berita nggak jelas, sekarang diistilahkan dengan hoax, itu dimurka oleh Allah. Yang kedua adalah kathratus su'al, banyak tanya untuk mendebat, banyak tanya untuk menghindari hukum. Ada nggak orang tanya untuk menghindari hukum? Seperti Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi, kan gampang sebetulnya. Tapi tanya sapi yang mana, warnanya apa, yang bagaimana, maksudnya untuk tidak dilaksanakan. Ya, maka banyak tanya yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk menghindari hukum. Kadang sebagian orang tanya minta fatwa, Ustadz hukumnya ini apa? Oh hukumnya nggak boleh. Kalau begini gimana? Dicari cara supaya nantinya boleh. Nah itu nggak boleh. Kathratus su'al. Yang ketiga adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, mubadzir, israf. Ya, misalnya mengadakan acara pesta pernikahan nih seringnya. Ya, makanannya berlimpah tapi nggak kemakan, sampai dibuang-buang. Makanya jangan. Oleh karenanya tadi panitia Masya Allah mengumumkan kalau setelah Isya ada ronde kedua. Itu luar biasa. Ya, supaya jangan ada penyia-nyiaan harta karena makanan dari harta. Baik, harta dijaga di dalam Islam. Maka tidak boleh mengambil harta tanpa hak. Yang kelima, yang terakhir adalah menjaga nasab dan kehormatan. Oleh karena itu diharamkan perbuatan zina. Barang siapa yang melakukan zina kalau dia bujang, dia lajang, belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah dalam akad yang sahih, meskipun dia sudah cerai dengan istrinya atau istrinya sudah meninggal dunia, kemudian dia zina, maka hukumnya adalah rajam sampai mati. Ini tujuannya untuk menjaga nasab dan kehormatan. Ya. Dan hukum seperti qisas, pencuri potong tangan dan pezina dirajam, ini tidak selesai dengan bertaubat. Beda dengan orang yang murtad.
Kalau orang murtad dia bertaubat selesai. Tidak ada eksekusi mati. Jadi kalau orang murtad dengan bertaubat selesai. Bedanya apa? Bedanya apa? Perhatikan. Kalau pelanggaran itu terkait dengan hak Allah, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anda bertaubat selesai. Makanya orang yang murtad, orang yang mengubah-ubah agamanya, melakukan kekafiran ataupun kesyirikan, dia bertaubat selesai, nggak ada eksekusi mati. Tapi kalau dia membunuh, dia mencuri, dia berzina, dia bertaubat kemudian, itu nggak selesai. Hukum tetap harus dilaksanakan. Bedanya apa? Karena dosa ini tidak hanya terkait dengan hukum Allah, tidak hanya terkait dengan hak Allah. Yang terkait dengan hak Allah, dia bertaubat, dosa yang telah dia lakukan hapus, selesai. Tapi yang terkait dengan hak manusia, dia membunuh orang, menghilangkan nyawa seorang yang beriman, kemudian dia mengambil harta orang lain, ya, dia berzina, ini terkait dengan hak manusia. Maka yang terkait dengan hak manusia, hukumnya harus tetap ditegakkan, supaya jangan ada lagi yang membuat kekacauan, melanggar hak orang lain. Entah itu membunuh, entah itu mencuri, entah itu berzina. Ya, makanya tetap dilaksanakan. Yang qisas tetap qisas, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Yang mencuri tetap dipotong tangannya walaupun bertaubat. Demikian pula yang berzina tetap ditegakkan hukumnya, supaya jangan ada lagi yang melakukan kekacauan dengan melanggar hak sesama manusia. Naam. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang inti dari 5 perkara yang dijaga di dalam Islam, yang pertama, yang paling pokok adalah agama. Ya. Yang paling pokok adalah agama. Barang siapa yang menggantinya, maka hukumnya adalah eksekusi mati di dunia kalau dia tidak bertaubat, dan kekal di dalam api neraka Allah selamanya di akhirat kelak, karena dia mengubah agamanya. Dan ini perkara yang tentunya tidak mudah. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, demikian pula orang-orang musyrik, fi nari jahannam, berada di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka tidak ada kata ampun bagi orang-orang yang tidak bertaubat dari kekafirannya dan kesyirikannya. Apakah dia asli kafir ataupun karena murtad, keluar dari Islam, dia melakukan kekafiran ataupun kesyirikan yang membuatnya keluar dari Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, usul ar-riddah, ya, pokok-pokok dasar kemurtadan itu ada 4. Pokok-pokok dasar kemurtadan itu ada 4. Yang pertama adalah al-qaul, ucapan. Yang kedua adalah al-i'tiqad, keyakinan. Dan yang ketiga adalah al-fi'l, perbuatan. Dan yang keempat adalah asyak, keraguan. Jadi pokok dari kemurtadan itu terbagi kepada 4 jenis. Ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya keyakinan, ada yang bentuknya perbuatan, dan ada yang bentuknya keraguan. Ya. Jadi seorang murtad karena melakukan kekafiran atau kesyirikan,
Bisa berbentuk ucapan. Ya. Kalau dia mengucapkannya tanpa terpaksa. Misalnya dia mengucapkannya karena bergurau. Dia mengucapkannya karena bercanda atau karena ingin membuat orang lain tertawa. Ya. Ucapan kekafiran apakah mengucapkannya sungguh-sungguh atau mengucapkannya main-main atau mengucapkannya bercanda dan yang semacamnya, tetap adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Makanya Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74, laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim ba'da imanihim atau ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur, kata Allah, dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Berarti orang yang mengucapkan kalimat kufur, dia kafir, keluar dari Islam. Ya, tapi main-main Ustadz, nggak benar-benar, canda kok, guyon aja, nggak sungguh-sungguh. Walaupun, ya, makanya pernah kejadian di masa Nabi SAW, orang-orang munafik itu mereka mengatakan apa tentang Nabi dan para sahabatnya? Kata mereka tentang Nabi dan para sahabatnya, ma ra'aina mithla qurra'ina haula akdzaba al-sunan wa arghaba butunan wa ajbana 'indal liqa. Kami enggak pernah, kata mereka, ini mereka bercanda. Menurut mereka, mereka sedang bercanda di antara mereka orang-orang munafik. Kata mereka, kami enggak pernah melihat orang yang lebih pendusta lisannya, lebih rakus perutnya, dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh, melainkan mereka itu. Siapa maksudnya? Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ketika ada sebagian sahabat mendengar ucapan ini dari mereka, dia langsung pergi dan melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nabi telah diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla tentang ucapan tersebut, sehingga turun ayat surat At-Taubah ayat 65 dan selanjutnya. Kata Allah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau tanya kepada mereka tentang ucapan tersebut, mereka akan menjawab bahwasanya kami hanya larut dalam ucapan kami dan kami hanya bergurau. Maka kata Allah, qul, katakan wahai Nabi, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat sucinya, dengan Rasulnya kalian ingin berolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, jangan kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas kalimat Allah di dalam ayat ini. Kalau orang mengucapkan kalimat kufur, walaupun main-main, walaupun senda gurau, walaupun guyon, nggak ada alasan. Anda kafir, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Maka orang-orang munafik ini, ketika mendengar bahwa Nabi sudah mengucapkan itu, turun ayat kepada beliau, mereka bergegas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang memegangi tali kekang unta Nabi sambil beliau jalan, meminta maaf, minta uzur. Ya. Apa yang mereka ucapkan kepada Nabi? Kunna nakhudhu wa nal'ab. Persis seperti apa yang dikatakan di dalam ayat. Kami hanya larut di dalam pembicaraan kami dan kami hanya bergurau saja. Enggak ada tujuan sungguh-sungguh. Maka Nabi menjawab ucapan ini dengan ayat. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Setiap mereka menyampaikan alasan mereka, Nabi hanya membacakan ayat ini. Apakah dengan Allah, ayat-ayat sucinya, dengan Rasulnya kalian ingin berolok-olok? Jangan kalian mencari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Maka jangan bermain-main dengan ucapan-ucapan kufur, gurau, ya, dengan sesuatu yang melecehkan agama,
melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, melecehkan malaikat, ya, mengolok-olok tentang surga, tentang neraka, hati-hati. Mengolok-olok, bergurau tentang Al-Quran, hati-hati, Anda bisa kufur walaupun niatnya adalah guyon, walaupun niatnya adalah stand up comedy. Oh ya, sekarang stand up comedy itu sedang ngetop, ya, hati-hati. Kafir, keluar dari Islam kalau Anda tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ini hal yang harus dihindari oleh seorang muslim. Jangan guyon tentang sesuatu yang berbau melecehkan agama, atribut agama, atau terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap kitab suci. Sesuatu yang menjadi syiar agama, nanti Anda kufur, keluar dari Islam. Nah, karena tidak ada yang melecehkan sesuatu dari agama ini kecuali orang yang di dalam hatinya ada kekafiran dan kemunafikan. Nah, ini contohnya. Demikian pula, ya kalau sekarang ada nggak? Banyak ya yang kayak gitu ya. Orang yang lebih menganggap indah apa? Senandung. Apa itu yang dia katakan? Tembang apa? Ya semacam tembang Jawa daripada azan misalnya. Ya. Menganggap lebih indah kearifan lokal daripada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Semacam jilbab, ya, semacam pakaian-pakaian atribut agama, ya, melecehkan jenggot yang merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada, dan dianggap sebagai orang yang bodoh, ya, karena akalnya kesedot ke jenggot katanya. Ya, nggak boleh. Walaupun Anda bercanda, hanya satu yang boleh Anda ucapkan kekafiran. Kalau Anda menghikayatkan tentang orang lain, tentang ucapan kekufuran, menceritakan tentang ucapan kekufuran seperti yang saya ucapkan tadi, itu menceritakan. Kalau menceritakan tidak mengapa, karena bukan Anda yang mengatakan itu. Ya, tapi kalau Anda yang mengatakan itu, walaupun tujuannya guyon, maka itu adalah kufur yang keluar dari Islam. Ya, loh, kenapa kok menceritakan nggak apa-apa Ustaz? Iya, kalau Anda lihat ayat Al-Quran atau di dalam hadis, kadang diceritakan ucapan kufur, tapi itu bukan kekafiran, padahal yang menceritakannya riwayat hadis atau bahkan di dalam ayat. Karena babnya adalah menceritakan, bukan Anda yang mengucapkannya. Baik. Maka hati-hati yang seperti ini. Ya, bahwa ucapan kufur bisa membuat seorang keluar dari Islam. Ada juga yang mengatakan apa? Misalnya, kalau nanti ditanya oleh malakul maut, bilang aja. Ditanya oleh Munkar dan Nakir, kasih tahu kalau Anda pengikut apa, disebutkan tokoh tertentu gitu. Balik Munkar dan Nakirnya, nggak jadi nanyain karena segan gitu. Itu kan melecehkan. Ya. Ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan kufur yang keluar dari mulut seorang yang murtad. Ya, apalagi yang mengucapkannya tokoh gitu. Dan pernah belajar agama sampai ke Arab Saudi sana. Itu ucapan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Ya, ingat ayat ini Allah katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kecuali kalau orang mengucapkan hal tersebut, pengecualian yang kedua selain tadi dikecualikan
karena menceritakan tidak mengapa, menceritakan tentang orang lain, ya, memberitahu bahwa ini adalah kekafiran. Ya. Yang kedua, pengecualian yang kedua, kalau dia mengucapkannya dalam keadaan terpaksa. Terpaksa ini apa maksudnya? Dia terancam nyawanya, keselamatannya, keselamatan jiwanya atau keluarganya, ya. Kalau dia tidak mengucapkan kekafiran tersebut. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini semua kita tahu tentang Ammar bin Yasir. Ya, yang keluarganya disiksa oleh kafir Quraisy sampai bapaknya mati direbus hidup-hidup. Ibunya mati dengan ditusuk kemaluannya oleh kafir Quraisy. Ammar dengan siksaan yang luar biasa, diseret di padang pasir, ditimpakan kepadanya batu yang panas dan sebagainya. Dan dia ketika tidak kuat, lalu dia diminta untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ammar bin Yasir mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya karena sudah enggak kuat akan siksaan kaum kafir Quraisy. Nyawanya terancam. Maka gempar pada waktu itu sampai sahabat-sahabat menyatakan bahwa Ammar telah murtad, kembali keluar dari Islam. Nah, maka turunlah ayat di dalam surat An-Nahl ayat ke-106 dan selanjutnya. Kata Allah Azza wa Jal, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi orang yang dadanya lapang dengan kekafiran, fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim, maka merekalah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan siksa yang besar. Jadi kalau dia terpaksa tidak mengapa. Apa ketentuannya terpaksa itu? Kalau nyawanya terancam. Seperti Ammar bin Yasir. Ya. Tapi kalau cuma diejek, cuma dikata-katain, cuma dibully, apalagi cuma di medsos, di Facebook atau di Instagram, ya itu bukan terpaksa. Ana terpaksa Ustadz. Kenapa? Ana dibully. Aduh. Kalau cuman ejekan, cemoohan, bulian, itu bukan alasan bahwa Anda terpaksa. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibully enggak? Cuma namanya dulu bukan bully. Diejek gitu ya, dicela, dihina, dibilang gila lah, dibilang penyair lah, dibilang tukang sihir lah, dibilang dukun dan macam-macam. Nabi itu dibully, habis dibully. Tapi itu tidak membuat beliau mengucapkan kalimat kufur. Ya, jadi terpaksa di sini bukan karena diejek, bukan karena dihina, bukan karena dibully, bukan karena dikucilkan di masyarakat. Ya, kalau soal dikucilkan itu ya biasa, itu tantangan dalam beragama. Tapi Anda terancam nyawanya kalau Anda tidak mengucapkan, senjata sudah ada di hadapan Anda, entah itu senjata tajam atau senjata api, atau masyarakat sudah mengepung. Orang-orang kafir ini sudah mengepung. Ya, orang-orang yang tidak beragama Islam ini sudah mengepung dan siap membabi buta memukuli Anda. Anda khawatir akan nyawa Anda, maka Anda boleh mengucapkan kalimat kufur. Tapi dengan satu syarat. Anda hanya boleh mengucapkan di lisan, tapi hati harus tetap yakin dengan keimanan. Makanya kata Allah, illa man ukriha, kecuali kalau dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih tenang dengan keimanan. Kalau hati kan nggak bisa dipaksa. Siapa yang bisa maksa hati Anda? Yang bisa maksa siapa? Nggak ada. Makanya hati nggak boleh berubah. Kalau hatinya berubah kemudian menjadi tenang kepada kekafiran yang diucapkannya, berarti Anda sudah murtad, keluar dari Islam. Ya. Makanya hati harus tetap meyakini keimanan. Makanya ketika Ammar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau alaihi salatu wassalam tentang kejadian yang beliau alami
beliau telah mengucapkan kalimat kufur, ya, dan beliau merasa sedih. Nabi menyatakan kepada Ammar, "Kaifa tajidu qalbak?" Apa yang kau dapati di dalam hatimu? Kata Ammar, "Ajiduhu mutmainnan bil iman." Ya Rasulullah, aku masih mendapatkan hatiku tenang dengan keimanan. Apa kata Nabi? "Inna adu fa'ud." Kalau mereka ulang menyiksa dirimu, maka ulangi kalimat itu. Ulangi kalimat kufur tersebut. Karena dalam keadaan terancam nyawanya seperti ini, sudah enggak penting dia mengucapkan kalimat kufur atau tidak. Ya, nyawa seorang yang beriman itu lebih penting. Yang penting dengan syarat dia mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, namun hatinya masih tenang dengan keimanan. Yang kedua dari jenis kemurtadan adalah perbuatan, keyakinan. Ya, keyakinan. Maka keyakinan yang kufur, walaupun dia tidak mengucapkan dan tidak memperbuat kekafiran, maka dia keluar dari Islam, murtad. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada orang yang meyakini bahwasanya sholat yang 5 waktu itu enggak wajib. Ini kekafiran enggak? Dia bilang, ngapain sholat enggak wajib. Yang sholat yang 5 waktu itu enggak wajib, hanya sunnah saja. Ini kekafiran. Karena ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan kesepakatan para ulama bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah wajib. Dalilnya Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma'. Kalau Anda mengatakan tidak wajib, berarti Anda membangkang kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang disepakati oleh kaum muslimin dan para ulamanya. Berarti Anda tidak berada di dalam keimanan. Nggak ada orang beriman itu membangkang kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Tadi ayat-ayatnya sudah kita sebutkan, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Maka oleh karena itu dia kafir. Tapi dia rajin banget sholatnya, sholat 5 waktunya paling terdepan. Jamaah itu berada di belakang imam. Kira-kira kafir nggak dia? Udah nggak penting perbuatannya, karena keyakinannya adalah keyakinan kufur. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Perbuatan itu sudah nggak ada faedahnya, manfaatnya. Ngapain haji? Haji itu hanya memperkaya orang Arab. Padahal kewajiban haji itu adalah salah satu rukun Islam dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dan kesepakatan para ulama. Dia bilang, ngapain haji? Haji cuma bikin kaya orang Arab. Mending di sini. Haji itu kan artinya menuju. Al-hajj, al-qasd, menuju. Yang penting hati kita iling sama Allah, nuju Allah gitu. Ini kafir. Walaupun dia haji tiap tahun haji, dia nggak ikut antrian, ya, maka tetap kafir, keluar dari Islam. Itu bahayanya keyakinan. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia kafir, keluar dari Islam karena keyakinannya. Berapa waktu yang lalu ada orang Solo, tapi kuliahnya di Jogja, ya, UIN, Sunan Kalijaga, buat disertasi untuk mengambil gelar doktor, bahwa hubungan di luar nikah asal suka sama suka maka enggak mengapa. Jadi kalau Anda suka sama suka, enggak ada paksaan, enggak mengapa. Menghalalkan zina. Ini orang bukan pantas mendapatkan gelar doktor, pantas untuk dieksekusi mati. Ya. Maka ini tanggung jawab pemerintah. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau masih membiarkan manusia seperti ini tetap hidup. Kita hanya mengingatkan, dai, ustadz, ulama itu hanya bisa mengingatkan. Tapi mereka enggak punya kekuasaan, bukan hak mereka menegakkan hukum. Hukum itu haknya penguasa, pemerintah.
Kalau mereka tidak menegakkannya, urusan mereka dengan Allah. Kita hanya berdoa, semoga Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada hati-hati para penguasa kita, sehingga mau berislam secara lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kemudian yang ketiga yaitu perbuatan. Baik, sebelum kita berpindah, yang kedua tadi apa? Keyakinan ya. Kita bawakan dulu dalilnya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-1 dan ke-2. Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Naam, kata Allah, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mempersaksikan bahwa engkau adalah utusan Allah. Ucapannya ucapan keimanan, bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah. Namun apa kata Allah? Allah tahu keyakinan orang-orang munafik itu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu pendusta ucapannya. Keyakinan hatinya adalah kekafiran. Ucapannya sudah enggak penting. Orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah enggak? Mengatakan itu. Mereka sholat enggak bersama Nabi? Sholat. Ikut jihad enggak bersama Nabi? Ikut jihad. Tapi sudah enggak penting semua itu, karena keyakinannya adalah kekafiran. Makanya ketika mereka kumpul di antara mereka, yang mereka ejek siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dalam peristiwa tadi ketahuan. Ya, maka Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini orang-orang munafik. Ya. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang munafik. Ya, berbaju Islam tapi keluar dari isi hatinya yang dia tampakkan dengan komentar-komentar lisannya, kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, terutama orang-orang liberal. Ya, yang seperti ini adalah kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah perbuatan. Ya, kekafiran itu bisa bentuknya adalah perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Misalnya melakukan perbuatan syirik seperti menyembelih untuk selain Allah. Kalau ada tamu datang kita nyembelih ayam, apakah itu kekafiran? Hah? Tadi Pak siapa namanya nyembelih enggak itu? Kalau ini bukan kekafiran, karena menyembelih untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyembelih untuk selain Allah itu maksudnya adalah menyembelih yang diniatkan untuk mengagungkan. Ya. Diniatkan untuk mendekatkan diri. Ya, misalnya orang datang ke kuburan wali yang dikeramatkan dan dia menyembelih untuk wali tersebut. Maksudnya apa? Dia mengagungkan, memuliakan wali yang sudah meninggal yang ada di dalam kuburannya itu. Nah, ini syirik. Karena menyembelih yang niatnya adalah pendekatan diri dan pengagungan, niatnya perendahan diri, hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyembelih yang niatnya untuk perendahan diri dan pengagungan disyariatkan di dalam Islam hanya dalam 3 hal. Pertama, sembelihan al-hadyu, yaitu tanggal 10 dari Dzulhijjah bagi jamaah haji ketika di Mina. Ini salah satu rangkaian dia akan bertahallul dari hajinya, tanggal 10. Disebut dengan menyembelih al-hadyu. Dia menyembelih al-hadyu itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini salah satu manasik dari haji.
Yang kedua adalah al-qurban, atau yang diistilahkan juga dengan al-udhiyah, menyembelih kurban bagi yang enggak haji. Bisa tanggal 10 ya, pada hari raya Idul Adha, atau 3 hari setelahnya ayyamut tasyrik, 11, 12 dan 13. Itu memang tujuannya pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Bahkan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan wajib, tapi mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Kemudian yang ketiga, yang memang niatnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-nasikah, atau yang diistilahkan pula dengan al-aqiqah, menyembelih seekor kambing untuk seorang anak wanita, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki pada hari ke-7 dari kelahirannya. Ini pendekatan diri niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyembelihan yang niatnya pendekatan diri, perendahan diri, pengagungan, itu harus hanya untuk Allah. Dan itu hanya ada 3. Al-hadyu bagi orang haji, al-udhiyah, sembelihan kurban untuk yang tidak haji, kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah. Nah, yang selain itu, kalau tujuannya untuk dimakan tidak mengapa. Kalau tujuannya untuk tamu, maka itu justru disyariatkan, disunnahkan. Tujuannya adalah menghormati tamu. Ya. Kemudian kalau niatnya yang lain, misalnya untuk kuburan yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, orang yang diagungkan, dengan tujuan mendekatkan diri dan pengagungan kepadanya, maka ini sudah merupakan syirik yang perbuatannya mengeluarkan dari Islam. Ya, karena menyembelih itu adalah ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. Oleh karena itu dalam surat Al-Kautsar Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maka menyembelih itu ibadah kalau niatnya pendekatan diri dan pengagungan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain tidak boleh, ya, yang bentuknya perbuatan diserahkan kepada selain Allah, itu syirik yang mengeluarkan dari Islam. Contoh lainnya seperti bernazar untuk selain Allah. Ya. Kemudian sujud untuk selain Allah. Ya, hanya karena ingin menghormati agama tertentu, sujud di pura. Itu kekufuran, mengeluarkan dari Islam walaupun dia mengaku muslimah dan mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Enggak boleh orang sujud untuk selain Allah. Ya, hanya karena toleransi beragama, pejabat tertentu kemudian ikut menyembelih kepala kerbau, kepala sapi di pantai untuk menolak bala, nggak boleh. Ya, biasanya di pantai laut selatan untuk Nyi Roro Kidul dan yang semacamnya, nggak boleh. Hada kufur, perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Naam. Kemudian yang keempat adalah keraguan. Seorang tidak boleh ragu dengan keyakinan-keyakinan yang sudah pasti di dalam Islam. Misalnya tentang kebenaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau ragu akan kebenaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda kafir, keluar dari Islam. Karena keimanan itu butuh keyakinan yang pasti, tidak boleh ragu. Kalau Anda ragu, kafir, keluar dari Islam. Iman itu kan suatu yang diyakini, dan suatu yang diyakini itu pasti, nggak boleh ragu. Ragu terhadap hari kebangkitan, Anda kafir, keluar dari Islam. Nggak mengimani hari kiamat. Ya, ragu kepada salah satu rukun iman yang 6, Anda kafir, keluar dari Islam. Karena rukun iman itu harus diyakini secara pasti,
secara yakin, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Ya. Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, maka mereka itulah orang yang benar-benar jujur keimanannya. Ya. Dan Nabi itu orang Arab. Banyak hal-hal yang berbau Arab di dalamnya. Masalahnya bukan itu adalah Arab, tapi ketika Nabi diutus di tengah-tengah kaum Arab, kemudian apa yang ada di Arab itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syariat Rasulnya, itu bahagian dari Islam yang tidak boleh Anda benci. Ini harus kita fahami. Loh, kenapa orang harus orang Arab? Ya, Anda siapa ngatur-ngatur Allah? Iya kan? Kalau Anda kepingin mau dimasukkan tradisi lokal, kearifan lokal, ya Anda pilih aja selain Nabi Muhammad. Anda nggak usah Islam. Gitu. Kan cara berpikirnya seperti itu mestinya. Allah ketika memilih Rasul itu memilih dari yang terbaik. Arab itu dari keturunan Nabi Ismail. Ismail adalah anaknya Ibrahim, dua orang Nabi dan Rasul. Ibrahim adalah kekasih Allah, anaknya Ismail dari keturunannya bangsa Arab. Dari Arab itu Allah pilih suku yang terbaik, yaitu Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu Allah pilih yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu meletakkan risalahnya kepada hati yang paling terbaik dari seluruh hati manusia yang ada. Allah pilih sukunya dari suku terbaik. Allah pilih bangsanya dari bangsa terbaik, dari keturunan yang terbaik pada waktu itu sampai hari kiamat. Makanya keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa jenis kebangsaan Arab itu lebih baik dari semua kebangsaan lain. Karena Arab itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi kan ada Abu Lahabnya Ustaz, ada Abu Jahalnya, itu Arab juga. Kan itu alasan mereka kan gitu ya. Ada Abu Lahabnya, masa Abu Lahab ini? Gitu. Ya, secara umum Arab kalau cuman ngandalin Arabnya ya nggak manfaat juga gitu. Ya, orang semacam Abu Lahab, Abu Jahal dan kafir-kafir yang lainnya dari bangsa Quraisy dan bangsa Arab ya nggak manfaat kalau tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Yang paling membuat seorang mulia itu adalah ketakwaannya. Kalau ada dua orang takwa, ini takwa, ini Arab, ini Jawa, mana yang lebih mulia? Arab. Bukan karena hidungnya panjang, bukan. Karena memang dia punya keturunan terbaik. Loh, dari mana? Iya, Rasul yang menyatakan bahwa beliau dari Bani Hashim, Hashim dari Arab, Arab dari Ismail. Aku, kata Nabi, adalah pemuka seluruh bangsa Bani Adam. Dan tidak ada kebanggaan di dalamnya. Ya, beliau dari jenis keturunan terbaik. Itu nggak bisa kita tolak. Kalau Anda kepingin kearifan lokal, nggak usah dengan Nabi SAW. Makanya orang yang seperti ini, wallahu a'lam dia muslim atau tidak. Ya. Mau tidak mau kita sebagai muslim dimanapun kita berada, mau di Amerika, kita orang Amerika, kita orang Eropa, kita orang Afrika, kita orang Australia, atau kita orang Asia, kalau kita muslim harus menerima setiap apa yang ada di dalam Islam, walaupun asalnya itu dari Arab. Kalau sudah masuk ke dalam syariat Islam, ya udah itu Islam. Jangan Anda lihat itu Arabnya. Itu Islam yang Allah inginkan terhadap seluruh alam. Ya, yang Allah pilihkan adalah yang terbaik untuk kaum muslimin. Nah, orang yang ragu, kayaknya masih bagus kalau pakai belangkon deh daripada pakai atribut misalnya sorban,
Ya memang sorban itu, ya memang ada yang tradisi Arab, kemudian dikatakan oleh para ulama ini tradisi Arab karena memang secara syariat bukan bahagian dari syariat. Contohnya seperti apa? Sorban. Sorban itu seperti Imam Syaukani menyatakan hadza min adatil Arab. Hanya kebiasaan Arab. Ya namanya orang Arab dahulu pakai serban. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang pakai serban karena dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala enggak dia? Pahala bukan karena serbannya, tapi karena dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan Anda hina juga. Ya. Ana mau pakai belangkon aja, Ustaz. Ya kalau untuk urusan ini enggak apa-apalah gitu. Ya, karena memang serban itu bukan dari syariat. Ya. Tapi kalau kemudian Anda ingin menusantarakan Islam, nah itu yang bahaya. Ya, karena Islam ini bukan milik Nusantara Anda. Islam ini adalah milik seluruh alam. Agama universal. Dia nggak lahir di Jawa, nggak lahir di Sumatera, nggak lahir di tempat lain. Lahirnya di Arab. Kenapa orang-orang Yahudi itu banyak yang tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kedengkian. Mereka menganggap bahwa Nabi itu pantas dari mereka. Orang-orang Bani Israel ini kan keturunan siapa? Kalau dirunut ujungnya adalah Ishak, Nabiullah Ishak. Sementara Arab kalau dirunut ujungnya adalah Ismail. Jadi karena kedengkian dan kecemburuan. Ya. Hasadan min indi anfusihim kata Allah. Karena mereka iri dan dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah gembar-gembor bahwa Islam itu nabi yang terakhir itu ya dari mereka. Enggak taunya dari Arab. Yang beda keturunan. Nah, kita jangan seperti Yahudi. Mereka itu orang-orang kafir, licik. Kita adalah kaum muslimin yang harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajarannya dan agamanya. Nggak boleh ragu kepada salah satu dari rukun iman yang 6. Jadi kemurtadan itu, kekafiran itu bisa dalam bentuk ucapan, keyakinan, perbuatan, dan keraguan. Saya kira itu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam.